Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hai teman-teman semua, bagaimana kabar teman-teman? Semoga teman-teman semua berada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, saya Safira Nurmailani, mahasiswa Bimbingan dan Konseling Islam kelas 5D, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, akan sedikit memaparkan mengenai penyuluhan agama terkait dengan kebangsaan atau keragaman. Indonesia sudah terkenal dengan keragaman budaya dan dengan sifat kemajemukannya. Kemajemukan bangsa Indonesia tampak dari keragaman budaya, agama, ras, bahasa, suku, dan yang lainnya sehingga berpredikat sebagai bangsa yang multikultural. Masyarakat multikultural terdiri dari masyarakat negara, bangsa, daerah, atau lokasi geografis seperti kota atau kampung yang memiliki kebudayaan yang berbeda. Masyarakat multikultural tidak bersifat homogen, namun memiliki karakteristik heterogen di mana pola hubungan sosial antara individu di masyarakat bersifat toleran dan menerima kenyataan untuk hidup berdampingan secara damai satu sama lain dengan perbedaan yang ada pada tiap entitas budayanya. Para penyuluh agama sebaiknya mulai memikirkan untuk memberikan informasi mengenai multikulturalisme kepada berbagai lembaga, badan, dan organisasi kemasyarakatan untuk bersama-sama membangun kesadaran multikultural. Faktor pemicu tindakan-tindakan kekerasan yang selama ini terjadi seringkali merupakan muara terjadinya konflik yang tertangani secara keliru. Konflik telah mencapai titik kekerasan dapat dipastikan karena konflik telah tertangani secara keliru atau konflik telah diabaikan. Nah, penyuluh agama itu merupakan pegawai negeri sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan bimbingan dan penyuluhan di bidang agama dan pembangunan dalam bahasa agama kepada masyarakat, atau lebih konkret lagi yang disebut dengan kelompok binaan. Landasan eksistensi penyuluh agama di Indonesia yaitu Kepres nomor 87 tahun 1999 tentang rumpun jabatan fungsional. Nah, adapun tujuan dari bimbingan dan penyuluhan seorang penyuluh agama yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan hidup rukun dan toleransi dalam kehidupan bersama sebagai warga bangsa yang multikultural, mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional. Penyuluh agama merupakan komunikator yang mengkomunikasikan kebijakan pemerintah, terutama dalam bidang agama kepada masyarakat, tentu sesuai dengan agama yang dianut oleh penyuluh agama yang bersangkutan. Tetapi dalam menjalankan tugas bimbingan dan penyuluhan karena tuntutan kebutuhan di lapangan atau wilayah binaan, seringkali kita lupa bahwa kita adalah petugas negara. Nah, ketika menghadapi situasi seperti ini, seorang penyuluh agama mesti mempunyai pengetahuan yang cukup tentang wawasan kebangsaan. Bagi para penyuluh agama sebagai pelayanan publik, maka fenomena keragaman budaya mengharuskan para penyuluh memahami pengetahuan dan kesadaran multikultural, sehingga memiliki kompetensi dalam menghadapi perbedaan sekecil apapun perbedaan kelompok binaannya. Penyuluh perlu meningkatkan persepsi mereka, mencukupkan diri dengan pengetahuan tentang keragaman, memahami adanya bentuk-bentuk diskriminasi, stereotip, dan rasisme yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat multikultural, para penyuluh diharapkan menjadi fasilitator perubahan dan ahli dalam mengatasi konflik, serta melakukan konsultasi kepada pihak-pihak yang terkait untuk meningkatkan keharmonisan kelompok binaannya. Dengan meningkatnya kebutuhan pelayanan publik terhadap beragam kelompok masyarakat, maka penyuluh dihadapkan dengan jangkauan layanan yang lebih luas, sehingga
sehingga perlu memahami multikultural sehingga dapat lebih efektif dalam pelayanan publik. Nah, para penyuluh dapat memposisikan diri untuk ikut ambil bagian dalam moderasi beragama yang menghadirkan kedamaian beragama pada setiap kegiatan penyuluhannya. Bangunan masyarakat yang toleran, damai, perlu dioptimalkan oleh para penyuluh melalui kegiatan atau tahapan, yaitu melakukan perencanaan kegiatan, mengorganisasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.